Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pak Iwan Channel. Ya, kita ada di mata kuliah pengantar ilmu hukum. Jadi kita sudah sampai pada pokok bahasan mengenai konsep dasar ilmu hukum. Konsep dasar ilmu hukum. Konsep ini sebetulnya punya tataran yang sama dengan teori. Artinya baik konsep maupun teori akan dijadikan panduan bagi semua orang. Ini bisa menjadi standar pedoman bagi semua orang untuk mengukur sejauh mana pelaku perbuatan maupun objek yang dikerjakan ini punya nilai, punya makna yang dianggap, yang dinilai sebagai sebuah yang punya status hukum. Nah, misalnya apa? Manusia, apakah semua manusia ini merupakan subjek hukum? Apakah manusia ini seorang subjek hukum? Ternyata kita akan menemukan fakta bahwa tidak semua manusia itu berhak menjadi subjek hukum. Subjek hukum berarti apa? Menjadi pelaku hukum. Nanti akan kita telusuri. Kita ngomongin tentang elemen-elemen dalam konsep dasar ilmu hukum dulu ya. Elemennya tadi apa? Tadi sudah sekilas disebutkan. Elemennya adalah subjek hukum, satu, pelakunya. Kemudian apa? Objeknya, objek hukum, subjek hukum, objek hukum yang kedua. Kemudian ada yang ketiga, di antara subjek sama objek ada perbuatan. Jadi ada subjek hukum, ada perbuatan hukum, dan ada objek hukum. Misalnya saya membeli motor. Nah, ini ketiga-tiganya dapat dikatakan sebagai sebuah entitas hukum. Gimana? Saya ini orang yang cakap hukum, orang yang sudah dewasa, dan perbuatan hukum saya melakukan pembelian, perbuatan hukumnya pembelian, ini dilindungi oleh hukum. Saya cakap hukum berarti berhak melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukumnya sendiri adalah jual beli tadi, dan objek yang diperjualbelikan adalah sepeda motor. Nah, ini sebuah ketiga-tiganya adalah elemen hukum yang dilindungi oleh hukum. Ini yang dasar. Nah, kemudian tidak berhenti di sini saja, melainkan ada runtutan lainnya, ada ketiga elemen lainnya. Ketiga elemen lainnya apa sih? Terkait dengan hubungan hukum. Hubungan hukumnya apa? Antara subjek dengan objek. Belum lagi kalau subjek ini melakukan transaksi ataupun kerjasama dengan subjek hukum yang lainnya. Saya jual beli kan tidak bisa sendirian, pasti ada berpartner dengan orang lain. Saya sebagai pembeli maka berpartner dengan penjual. Ini ada relasi. Ada hubungan hukumnya. Hubungan hukumnya apa? Jual beli. Nah, ini. Kemudian selain hubungan hukum ada juga akibat hukumnya. Akibat hukum itu adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Ya, kita ngomong peristiwa hukum dulu. Nah, peristiwa hukum ini adalah suatu kejadian yang dinilai sebagai sebuah peristiwa hukum. Tapi tidak semua peristiwa bisa dijadikan peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu apa? Suatu peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Ya, peristiwanya apa tadi? Saya melakukan jual beli dengan seseorang, dengan penjual terkait dengan motor. Berarti apa? Jual beli motor. Nah, peristiwanya apa? Peristiwa jual beli. Nah,
jual beli. Hubungannya apa? Hubungannya antara penjual sama pembeli. Nah, ini relasi hukumnya. Dan akibat hukumnya apa? Nah, yang terakhir, akibat hukumnya apa? Akibat hukumnya apa? Saya sebagai pembeli, akibatnya apa? Akibatnya saya mempunyai hak atas barang yang saya beli. Demikian juga penjual, dia punya hak atas apa? Haknya penjual bayaran sejumlah senilai dengan objek yang motor yang saya beli. Nah, itu untuk mempermudah materi terkait dengan konsep dasar hukum. Nah, ini bisa menjadi panduan karena tidak semua orang, barang, perilaku, peristiwa ini punya nilai di mata hukum. Ini untuk bisa menilainya harus ada kualifikasi tertentu. Misalnya tadi kembali ke subjek hukum. Sebagai subjek hukum yang dinilai, subjek hukum pelaku manusia yang punya nilai, yang dinilai sebagai subjek hukum itu adalah manusia dengan kualifikasi tertentu. Kualifikasi itu syarat-syarat, ya, penggolongan karakter tertentu. Subjek hukum ini ada setidaknya apa? Punya kualifikasi dewasa dan cakap hukum. Dewasa bisa dilihat dari sisi umurnya atau sudah menikah. Melihat KUH Perdata, di situ ada pengaturan terkait dengan subjek hukum dari sisi usianya atau dari status maritalnya, atau menikah atau belum. Kalau sudah menikah, dia akan dianggap dewasa meskipun umurnya belum mencapai umur 21 tahun sebagai usia standar kedewasaan. Kemudian cakap hukum itu bagaimana sih? Cakap hukum itu punya kesamaan lawan kata dari tidak cakap hukum. Tidak cakap hukum itu adalah orang yang ada di bawah pengampuan, curatil, kalau nggak salah itu cara bacanya. Nah, orang yang di bawah pengampuan itu setidaknya apa? Orang yang gila atau orang yang boros. Dan ini status hukum orang yang di bawah pengampuan ini dinilai lewat putusan pengadilan. Ada putusan pengadilan bahwa ada orang yang di bawah pengampuan dan dia tidak layak melakukan perbuatan hukum. Putusan pengadilan. Atau orangnya di bawah perwalian. Nah, itu di bawah perwalian. Selain pengampuan, tadi perwalian, di bawah perwalian. Jadi orang yang di bawah tanggung jawab orang lain, seperti anak kecil yang belum cukup umur itu di bawah pengampuan orang lain. Dia tidak berhak melakukan perbuatan hukum. Masih balita melakukan aktivitas jual beli tanah. Nah, ini kan tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Perbuatan hukum, ada kata hukum berarti apa? Tidak semua perbuatan bisa dikategorikan sebagai perbuatan hukum. Nah, kita kemarin sudah mengilas terkait dengan perbedaan antara etika atau moral, norma dengan hukum. Nah, hukum ini punya standar yang tersendiri dibanding norma ataupun moral. Ya, mungkin secara agama atau secara adat seluruh perbuatan ada hukumnya, gitu ya. Halal haram itu ada hukumnya, halal haram mubah itu ada status hukumnya. Tapi secara hukum positif atau hukum yang dibuat oleh negara, ini hukum yang spesifik, yang tertentu. Dan di sini tidak semua perbuatan bisa dikategorikan sebagai perbuatan hukum. Saya berlari apa hubungannya dengan hukum? Oh, tidak ada. Oleh karena itu ini
dieliminir, bukan bagian dari perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu apa? Yang ada kaitannya dengan hak dan kewajiban. Nah, seperti tadi, jual beli, penjual punya hak mendapatkan bayaran, pembeli hak mendapatkan barang yang ia beli. Itu perdata terkait dengan jual beli. Kemudian terkait dengan perkawinan, saya menikah dengan siapa? Saya menikah dengan Ayu Ting Ting misalnya. Saya menikah dengan Ayu Ting Ting, maka saya punya hak dan kewajiban atas istri saya, atas keluarga saya. Haknya apa? Haknya apa? Nah, hak ini menjadi objek. Hak ini selain benda ya, seperti misalnya saya punya rumah, saya punya gaji, saya punya kendaraan. Ini bisa menjadi objek dari perkawinan karena misalnya jadi bagian dari harta gono-gini misalnya. Nah, jadi bagian dari harta gono-gini. Nah, ada juga objek yang tidak berwujud. Objek yang tidak berwujud itu apa sih? Hak dan kewajiban. Nah, itulah objek yang tidak berwujud. Hak suami atas istri ini menjadi objek yang diperjanjikan. Haknya apa? Hak istri, nafkah. Nah, ini menjadi objek dan bisa diajukan gugatan apabila tidak dipenuhi kewajibannya. Nah, ini objek, subjek, perbuatan, objek ya. Menikah itu adalah sebuah perbuatan hukum karena ada implikasi hak dan kewajiban. Objeknya apa? Objeknya bisa luas, tidak hanya harta atau gini, tapi juga hak dan kewajiban. Ditambah lagi apa? Lebih luas lagi ada kewenangan dan tanggung jawab. Nah, itu luas lagi. Nah, kemudian juga ada ketiga elemen tambahan lainnya, yaitu ada hubungan hukum. Hubungan hukumnya apa? Kalau ada perkawinan, maka adanya perkawinan ini akan terdapat hubungan hukum. Ini hubungan hukumnya apa? Hubungan hukum antara saya dengan Ayu Ting Ting misalnya. Hubungan hukumnya suami istri. Nah, ini hubungan hukumnya. Hubungan hukumnya suami istri. Suami istri itu hubungan hukum. Penjual pembeli itu juga hubungan hukum. Nah, ini tinggal melihat bagaimana peristiwa hukumnya. Peristiwa hukumnya apa? Jual beli, perkawinan. Ya, ini termasuk hal-hal yang ada dalam koridor konsep dasar hukum. Akibat hukumnya apa? Akibat hukumnya, kalau saya tidak menunaikan nafkah saya dan istri menggugat atas nafkah dan istri tidak terima, maka ia berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Dan ini bisa menjadi objek gugatan. Nah, ini terkait dengan subjek, perbuatan, dan objek hukum. Dan tiga elemen tambahan lainnya yaitu apa? Hubungan hukum, peristiwa hukum, akibat hukum. Nah, ini itu terkait dengan perdata. Kalau pidana bagaimana? Di ranah pidana ada orang yang melakukan kejahatan, misalnya pencurian. Pencurian subjeknya siapa? Pencuri jelas. Objeknya apa? Barang yang dicuri. Perbuatannya apa? Mencuri. Nah, itu. Ini terkait dengan tiga elemen pokok dalam konsep dasar hukum. Terus relevansinya apa? Hubungan hukumnya apa? Hubungan hukumnya ada antara pelaku dengan barang yang dicuri, dan juga ada hubungan antara pelaku dengan korban. Nah, ini juga relasinya harus jelas terkait dengan pemidanaan.
Nah, akibat hukumnya apa? Jika seseorang melakukan kejahatan, jelas pencurian, misalnya, ini bisa dikenakan ancaman pidana yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Nah, ini terkait dengan masalah pidana. Itu akibat hukumnya, jelas peristiwa hukumnya, jelas. Ya, silakan Anda lihat sendiri. Ini sekilas terkait dengan konsep dasar ilmu hukum. Untuk memudahkan, saya telah memberikan contoh dua dari sisi relasi keperdataannya, baik jual beli maupun perkawinan. Itu hanya contoh saja ya. Di luar itu banyak elemen-elemen konsep perbuatan hukum, peristiwa hukum lainnya yang masuk dalam kode hukum. Nah, cara lihatnya apa? Lihat di undang-undang, regulasi yang mengaturnya. Itu regulasi yang mengaturnya terkait dengan hukum yang dibuat oleh negara. Ya, meskipun demikian, antar para pihak itu bisa membuat hukum sendiri. Antar pihak ya, dalam hukum perdata, antar para pihak bisa membuat hukum mereka sendiri. Loh, kok bisa? Dan ini di luar yang ditentukan oleh negara. Dia bisa. Dan negara memberikan peluang bagi para pihak untuk membuat hukum mereka sendiri. Caranya bagaimana? Lewat perjanjian. Karena berlaku asas Pacta Sunt Servanda, bahwa bagi masing-masing pihak, perjanjian ini berlaku bagi pihak yang membuatnya. Pihak yang membuatnya itu terikat pada kesepakatan yang telah mereka buat. Nah, ini yang membedakan. Meskipun tidak diatur oleh undang-undang KUH Perdata, bisa dibuat hukum sendiri lewat perjanjian. Perjanjiannya apa? Terkait apa? Shipping atau pengiriman barang. Nah, pengiriman barang kan tidak diatur oleh hukum. Demikian juga dalam perkawinan itu ada hal yang tidak diatur oleh hukum. Misalnya apa? Lamaran tidak diatur. Diaturnya dalam hukum Islam. Jual beli yang diatur ya jual belinya. Ya, terkait dengan tawar menawar, bargaining, itu diatur dalam hukum positif. Tapi diatur dalam hukum Islam, misalnya terkait dengan khiyar. Silahkan Anda baca fikih terkait dengan masalah ini. Ini untuk juga membedakan antara moral, norma, sama hukum positif. Ya, sekilas itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih memperjelas lagi, silahkan Anda kirim pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.